Berikut ini settingan wajib di HP Samsung, terutama teman-teman yang HP-nya baru dibeli. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, untuk settingan yang pertama, biasanya saya akan masuk ke bagian pusat kontrol. Nah, di sini saya akan menampilkan menu-menu yang sering saya gunakan ya teman-teman ya. Nah, ini menu yang pertamanya, kemudian layar penuh seperti ini. Nah, jadi kita bisa atur untuk menu-menu di sini, kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Nah, jadi untuk settingnya teman-teman silahkan masuk ke pusat kontrol seperti ini, lalu kalian klik di bagian icon pensil. Nah, selanjutnya di sini kalian klik edit. Nah, ini teman-teman bisa tambah dan kurangi ya teman-teman ya. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, atur menu-menu yang kalian butuhkan. Misalnya ini tidak dibutuhkan, kalian kurangi, lalu kalian ganti dengan yang kalian butuhkan. Nah, di sini saya contohkan ganti ke mode pesawat ya. Nah, kalau udah kalian bisa klik selesai. Jadi kalian atur aja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ini yang penuh kalian juga bisa edit. Nah, jadi kalian bisa mengurangi untuk menu-menu yang tidak kalian butuhkan. Di sini kalian kurangi saja. Kemudian kalian silahkan tambah di bawah ini menu-menu yang kalian butuhkan. Nah, jadi untuk menambahnya cukup mudah sekali, teman-teman tinggal klik aja di sini, kalian klik. Nah, maka dia akan bertambah ke atas. Kalau udah, lalu kita klik selesai. Lalu kita keluar dari sini dan kita lihat tampilannya. Oke, kita lanjut untuk settingan berikutnya. Biasanya saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan atau tidak digunakan ya. Nah, biasanya kalau kita baru beli HP itu aplikasi sistemnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terunduh yang tidak kita butuhkan. Jadi teman-teman bisa hapus saja agar tidak menjadi beban memori atau penyimpanan HP Samsung kita. Nah, jadi untuk menghapusnya cukup mudah, kalian tinggal klik dan tahan, lalu pilih hapus instalasi di sini. Nah, maka akan terhapus ya, lalu kita klik OK. Ataupun seperti ini juga bisa, kalian klik dan tahan, lalu pilih I yang di dalam lingkaran atau info aplikasi. Kemudian di sini teman-teman klik di bagian paksa berhenti ya, ataupun uninstall. Nah, seperti ini juga bisa, lalu klik OK. Nah, jadi teman-teman silahkan hapus saja aplikasi-aplikasi yang tidak kalian butuhkan agar tidak memakan ruang penyimpanan di HP Samsung kita. Oke, kita lanjut untuk settingan berikutnya. Biasanya saya akan setting di bagian keyboard ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita masuk ke pengaturan. Lalu di sini kita coba dulu lihat tampilan keyboardnya. Kita klik di bagian pencarian. Nah, teman-teman bisa lihat ini keyboardnya seperti ini ya. Nah, jadi kita setting terlebih dahulu agar penggunaannya lebih nyaman dan mudah digunakan. Nah, jadi untuk setting keyboard ini kalian masuk ke pengaturan, kalian gulir ke bawah, lalu kalian cari yang namanya manajemen umum. Nah, lalu kalian klik di bagian pengaturan keyboard Samsung. Nah, di sini biasanya saya akan menonaktifkan yang ini, text predictive, karena saya suka ngechat atau suka menulis secara singkat ya teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah ini ada yang namanya pintasan teks. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan pintasan teks jika teman-teman mau ya. Jadi agar mempermudah kalian dalam menggunakan keyboardnya. Kemudian selanjutnya saya akan mengaktifkan yang ini, toolbar keyboard, karena tadi belum aktif ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan masuk di bagian tata letak ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan ini tombol angka, jadi lebih mudah kita menggunakan atau ingin menekan angka ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini karakter alternatif ini juga saya aktifkan. Nah, seperti ini, maka dia akan muncul apabila kita tahan lama ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita keluar lagi. Lalu kalian juga bisa atur untuk tata letak, ukuran font. Kemudian di bawahnya juga ada settingan yang lainnya. Biasanya saya akan mengaktifkan beberapa settingan yang tadi aja ya teman-teman ya. Biasanya saya akan mematikan text predictive, kemudian toolbar keyboardnya saya aktifkan juga. Kemudian di bagian tata letak ini saya akan mengaktifkan tombol angka dan karakter alternatifnya. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di bagian toolbar keyboardnya. Nah, ini kalian bisa atur menu-menu ini sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, biasanya saya akan menambahkan yang ini.
papan klip ya teman-teman ya. Nah, kita tambahkan papan klip. Kemudian biasanya saya juga akan menambahkan ini. Nah, keyboard satu tangan ya. Nah, jadi ini mempermudah kita apabila kita sedang berkendara atau sedang menyetir. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk tampilan atau settingan keyboardnya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah tampilan layar depan dan widget ya teman-teman ya. Nah, biasanya saya akan setting untuk di bagian layar depan ini saya akan menyusun aplikasi-aplikasi yang sering saya gunakan ya teman-teman ya. Nah, misalnya yang ini YouTube Musik, ini kan jarang digunakan, jadi saya simpan aja di dalam ini. Saya satukan dalam folder aplikasi dari Google. Kemudian saya juga akan menambahkan aplikasi WhatsApp di bagian layar depan ini. Nah, kemudian juga saya akan menambahkan, ini saya tukar ke sini, kemudian saya ganti ke YouTube ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa susun aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan di bagian layar depan ini. Jadi mempermudah kalian ingin mengakses aplikasinya tanpa harus mencari jauh-jauh ke sini ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan masuk di sini, ciutkan dua jari. Kemudian di sini kalian pilih pengaturan, lalu pilih tata letak layar depan. Nah, di sini ada dua jenis, nah layar depan dan layar aplikasi dan hanya layar depan. Kalian sesuaikan aja mau pakai yang mana. Kalau udah klik gunakan ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk tambahkan halaman media ke layar depan ini dinonaktifkan aja. Nah, ini kalau aktif dia seperti ini. Nah, sebenarnya ini opsional ya. Nah, kalau aktif dia akan muncul artikel di sini. Nah, di sini muncul artikel. Jadi kalau kalian nggak suka, kalian bisa nonaktifkan di bagian yang ini, tambahkan halaman media ke layar depan ini, kalian nonaktifkan. Kemudian yang ini juga bagus, kalian aktifkan kunci tata letak layar depan. Nah, jadi teman-teman untuk layar depan ini sudah terkunci, tidak bisa kita ubah-ubah ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke setting widgetnya. Nah, ini kita ciutkan dua jari, kemudian pilih widget. Nah, biasanya saya akan menambahkan widget seperti waktu atau jam, kemudian penelusuran Google. Nah, di sini saya tambahkan misalnya jam ya, teman-teman ya. Kita cari jam. Kemudian teman-teman bisa pilih mau pakai model yang mana. Nah, di sini saya contohkan yang ini, kita klik dan tahan. Sorry, tadi karena sudah terkunci ya, jadi kita buka dulu kuncinya. Baru setelah kita tambahkan widget, baru kita kunci ya, kunci tata letak layar depannya. Nah, sekarang kita masuk ke widget, lalu kita cari tadi aplikasi jam. Nah, kalian juga bisa menambahkan widget yang lainnya, jadi tinggal geser aja ke atas. Lalu kalian bisa atur juga untuk ukurannya ya. Nah, kalau udah kalian kunci tata letak layar depannya ya. Nah, ini kalian kunci aja agar tidak mudah berubah atau menghindari salah tekan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah settingan waktu tunggu layar ya teman-teman ya, atau waktu layar mati di HP Samsung. Nah, biasanya untuk HP yang baru dibeli itu waktunya sangat singkat dan layar HP kita akan lebih cepat mati atau terkunci ya. Nah, jadi kita bisa setting ke pengaturannya. Langsung saja kalian masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah, kemudian pilih di bagian tampilan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, kalian klik di bagian waktu tunggu tampilan layar. Nah, di sini kalian silahkan pilih waktu yang kalian inginkan, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini saya contohkan ubah menjadi 5 menit ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah perlindungan sentuhan dan sensitivitas sentuhan ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa mengatur HP kita itu bisa disetting agar pada saat kita masukkannya di saku itu biasanya kan sering terjadi salah klik atau salah sentuhan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa meminimalisirnya dan kita juga bisa mengatur sensitivitas sentuhan di layar HP, karena biasanya kalau kita menggunakan perlindung layar biasanya sensitivitasnya agak berkurang ya teman-teman ya. Langsung saja masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian masuk ke tampilan. Lalu selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian perlindungan dari sentuhan tidak sengaja. Nah, yang ini kalian aktifkan. Kemudian yang ini sensitivitas sentuhan yang ini kalian aktifkan juga ya teman-teman ya.
Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah suara dan getar ya, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau HP baru itu pada saat kita klik-klik di bagian dial pad ini biasanya ada suaranya ya, ataupun ada getar juga ya. Nah, jadi ini bisa dihilangkan jika tidak suka. Nah, jadi masuk ke pengaturan, kemudian kalian masuk di bagian suara dan getar. Nah, di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, pilih di bagian suara sistem. Nah, di sini teman-teman bisa atur untuk suara sistemnya. Nah, jadi yang ini keypad panggilan kita nonaktifkan, kemudian keyboardnya juga agar tidak ada suara. Kemudian yang ini saya nonaktifkan juga. Biasanya saya hanya mengaktifkan yang ini pengisian daya ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk getaran ya, teman-teman ya. Nah, ini kita masuk ke getaran sistem. Nah, yang ini biasanya saya akan nonaktifkan ya. Semuanya saya nonaktifkan, hanya menyisakan pengisian daya. Jadi tidak ada getar dan tidak ada suara yang mengganggu. Nah, kita coba. Nah, sudah tidak ada suaranya ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar. Nah, jadi untuk settingan kali ini sangat wajib diaktifkan untuk melindungi privasi kita ya, teman-teman ya. Jadi tidak semua orang bisa mengakses HP kita, hanya orang-orang yang terdekat yang kita percaya saja yang bisa mengakses HP kita. Jadi wajib sekali untuk mengaktifkan kunci layar ini. Nah, cara mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian pilih di bagian keamanan dan privasi. Nah, lalu pilih di bagian layar kunci. Nah, ini kunci layar kalian aktifkan. Nah, di sini saya sudah membuat kunci layarnya. Sebelumnya ada pilihan PIN, kata sandi, dan pola. Kemudian kalian juga bisa mengaktifkan kunci sidik jari dan wajah ya, agar lebih aman dan mudah penggunaannya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Setelah teman-teman mengaktifkan kunci layar, teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya ketuk 2 kali untuk mematikan layar ataupun menyalakan layar ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ketuk 2 kali untuk mengunci layar ataupun ketuk 2 kali untuk menyalakan layarnya. Nah, jadi masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah. Kalian klik di bagian fitur lanjutan. Nah, di sini pilih gerakan dan gestur. Lalu yang ini kalian aktifkan, ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar, kemudian ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, yang ini kalian aktifkan saja agar lebih mudah penggunaan HP-nya. Jadi kalian nggak perlu menekan tombol power di sini lagi ya. Cukup dengan ketuk 2 kali saja sudah bisa untuk mematikan layar ataupun mengunci layar. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah yang namanya RAM Plus. Nah, bagi teman-teman yang sering multitasking ataupun sering mengakses aplikasi-aplikasi yang berat sehingga membutuhkan penyimpanan atau RAM yang lebih besar, teman-teman bisa menambah RAM di HP Samsung ya, karena Samsung itu ada fitur yang namanya RAM Plus atau RAM virtual. Nah, untuk menambah RAM-nya kalian masuk aja ke pengaturan, lalu kalian cari yang namanya perawatan perangkat. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian memori. Lalu selanjutnya di sini kalian cari yang namanya RAM Plus. Nah, kalian klik. Nah, kemudian di sini kalian silakan aktifkan aja RAM Plus-nya. Nah, kemudian setelah kalian aktifkan, lalu kalian pilih RAM berapa yang ingin kalian tambah. Kalau sudah kalian pilih, lalu klik mulai ulang, maka HP kalian akan di restart sebentar. Kemudian setelah menyala kembali, kalian coba cek aja di bagian RAM Plus ini, pasti akan bertambah sesuai dengan RAM yang kalian pilih. Oke, kita lanjut untuk settingan berikutnya adalah fast charging dan lindungi baterai. Nah, tujuannya agar baterai kita itu proses pengisiannya lebih cepat dan baterai kita usianya lebih awet dan tidak mudah rusak ya. Langsung saja kita masuk ke pengaturan. Nah, di sini kalian gulir ke bawah, kalian cari yang namanya perawatan perangkat. Kalian klik, lalu selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian baterai ya teman-teman ya. Nah, di bagian baterai kalian klik. Lalu di sini teman-teman bisa klik di bagian yang bawahnya. Di sini pengaturan pengisian daya ya. Nah, kalian klik di sini. Kemudian yang ini kalian aktifkan aja. Nah, ini kalian aktifkan. Kemudian yang ini untuk fast chargingnya, yang ini pengisian daya cepat kalian aktifkan. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman silahkan aktifkan di bagian yang ini.
lindungi baterai. Nah, ini kalian aktifkan. Untuk memperpanjang masa pakai baterai, batasi pengisian daya maksimum ke 85% ya. Nah, jadi tujuannya adalah agar baterai kita lebih awet ya teman-teman ya. Jadi nggak mengisi sampai penuh, cukup 85% aja. Jadi kalau sudah sampai 85% maka baterai HP kita akan berhenti mengisi ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa settingan di HP Samsung. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.